Hari ini kami mengucap syukur Tuhan himpunkan kami bersama di tempat ini untuk boleh beribadah, dan juga sebentar kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dalam pimpinan tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, teman Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Ya, selamat sore dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita sebagaimana tema yang diberikan buat kita dalam Markus 7 ayat yang ke-9 hingga yang ke-15, dengan skema apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kita membuka Markus pasal 7, kita baca dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, berbunyi demikian. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan, selama masa pandemi 2 tahun lebih itu menciptakan sebuah kebiasaan baru, kan? Yang dimana meskipun kebiasaan baru ini mungkin hari ini sudah banyak tidak lagi diikuti, tetapi ada kebiasaan baru yang terbentuk selama pandemi. Itu apa? Mencuci tangan. Sebelum pandemi kalau kita lihat tidak banyak ditemukanlah wastafel atau tempat cuci tangan ada di depan sebuah gedung atau bangunan. Tapi selama masa pandemi itu hadir, dan itu membuat kita terbiasa. Dan hari ini beberapa masih berfungsi, namun beberapa sudah tidak, ya kan? Yang kedua adalah bicara hand sanitizer. Yang ketiga adalah masker. Sedikit banyak itu membentuk pola kebiasaan, dan itu menjadi the new normal katanya. Dan memang hari ini kalau kita lihat orang di jalan, meskipun sudah dikatakan pandemi ini selesai, tapi ketika memakai masker kita tidak lagi menjadi heran, ya kan? Karena apa? Karena itu sebuah kebiasaan yang terbentuk selama pandemi. Hari ini ketika kita masuk atau apapun biasanya akan otomatis mencuci tangan, ya, dan itu tidak menjadi suatu hal yang aneh. Dan itu kalau diteruskan, itulah disebut dengan menjadi sebuah adat istiadat, ya. Tapi dasar adat istiadat mencuci tangan, memakai masker adalah karena masalah higienitas dan masalah yang bisa dijelaskan secara kesehatan, ya toh, yaitu untuk mencegah virus kuman masuk ke dalam tubuh. Paling tidak itu usaha yang bisa kita lakukan, itu bisa dijelaskan
secara ilmu kedokteran, ya, dan memang ada benarnya. Tetapi jauh sebelum masa pandemi 2000 tahun yang lalu, ada juga sebuah adat istiadat, yaitu apa? Harus membasuh tangan sebelum melakukan apapun dan sebelum makan. Dasarnya apa? Dasarnya itu kira-kira begini, yang disebut dengan turunan daripada hukum Taurat. Maka itulah yang turunannya yang seringkali malah lebih ditakutkan dan lebih takut daripada memaknai esensi hukum Taurat. Itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Jadi satu hukum Taurat itu turunannya bisa banyak, saudara. Termasuk juga turunan hukum Taurat itu bahkan bisa meniadakan esensi pada hukum Taurat itu sendiri. Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus di dalam hukum yang keempat. Ya, karena turunan satu hukum Taurat, kalau saya dan saudara berbicara hukum Taurat itu apa? 10 hukum Allah. Tapi kalau bagi orang Yahudi yang disebut dengan hukum Taurat, yaitulah ribuan, saudara. Turunannya banyak. Yang salah satunya ditegur oleh Tuhan Yesus, yang dimana turunannya itu bahkan sampai bisa meniadakan esensi pada hukum keempat. Turunan daripada hukum ke-1, kedua, itu sampai akhirnya meniadakan hukum keempat. Tadi yang kita baca, wah, kalau pada Tuhan itu kan harus terutama. Turunannya bahwa gini utamakan, bahkan sampai tidak peduli lagi kepada kehidupan sekitar, sehingga akhirnya bisa itu dipakai menjadi alasan untuk mengatakan, enggak kok ini untuk korban. Padahal sebetulnya bukan untuk korban, tetapi itu dipakai alasan supaya aku tidak perlu lagi memelihara sesama, dan bahkan dalam sesama pada ayah dan ibunya. Nah, tapi sebelum Tuhan Yesus menegur itu, ada sebuah adat istiadat lagi yang turunannya itu bahkan keliru, ya. Yang dikatakan adalah yaitu dengan tangan najis, tangan yang tidak dibasuh. Jadi bicara najis itu di dalam turunannya itu berkembang, saudara, seakan-akan bicara najis itu lebih ganas daripada virus. Jadi orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Tahu ya? Maka itulah kisah orang Samaria yang baik hati. Karena bagi orang Yahudi, kalau bergaul dengan orang non-Yahudi itu najis. Bahkan kalau secara tidak sengaja tersenggol, nah itu mirip kayak virus COVID. Jadi umpama ada orang non-Yahudi jalan gitu ya, dekat, dan mungkin secara tidak sengaja tangannya atau bagian tubuh apapun tersenggol dengan orang Yahudi, maka dia akan jadi najis. Yang menarik adalah ketika dia najis, lalu orang Yahudi yang tersenggol secara tidak sengaja ini menyenggol keluarganya jadi najis. Dan itu bisa nanti seluruh rumah itu menjadi najis. Jadi mirip kayak virus COVID kan, senggol langsung kena. Dan zaman itu juga mereka melihat kenajisan itu kira-kira seperti itu. Jadi maka perlu harus kalau habis di pasar atau kemana gitu. Bahkan saudara, ketika saya memegang tembok begini, orang Yahudi itu merasa kalau misal ada orang non Yahudi memegang area ini, itu di sini kayak ada virus najisnya. Nah, kalau kita mungkin kan nggak tahu, kita tiba-tiba begini, nah berarti virus najisnya bisa masuk. Dan itu yang dipercaya oleh Yahudi. Maka ketika dia keluar, ketika dia jalan, ketika dia di persimpangan, dia merasa bahwa itu semuanya sudah terkontaminasi. Maka saya pulang harus dibasuh supaya apa? Virus dalam tanda kutip kenajisannya itu hilang. Nah, bagi orang Yahudi, kalau memang itu megang kesenggol, kalau dia pulang, dia akan pegang apapun, wah semua jadi serumat, akan menjadi najis. Tidak usah begitu ketika kita pulang dari pasar, tangan ini habis megang tembok lah, megang jalan lah. Lalu ketika kita pulang, kesenggol kita sama anak istri bisa najis, padahal tidak megang, tersenggol saja bisa najis. Itu turunan hukumnya sampai segitunya. Dan juga ada hukum yang lain, ya. Mereka itu pantang makan B2 babi. Itu
yang agak kontras dengan kita. Kalau kita kan pantang kalau tidak dihabiskan. Kalau mereka tidak pantang untuk makan. Dan bahkan ada kisah orang Yahudi itu ketika ditangkap, cara nyiksanya itu apa? Tangannya diikat, lalu dipaksa suruh makan babi. Mereka berkata, lebih baik aku mati di dalam kekudusan daripada aku makan babi. Nah, ada kisah ketika saya ditangkap gitu oleh orang Romawi, kan tahu nih kelemahannya, disuruh paksa makan babi, nggak mau, lalu diancam tangannya akan dipotong. Nah, bagi orang Yahudi lebih baik tangannya dipotong daripada makan babi. Dan yang menarik, ketika keluarganya itu diancam anaknya akan dipotong, sang orang tua akan bilang, nggak apa-apa nak, lebih baik kamu mati pelan-pelan di dalam kekudusan karena tidak makan babi daripada harus makan babi. Orang tuanya sampai begitu. Jadi anaknya disiksa dan sebagainya, pokoknya tidak boleh ikutin makan babi. Jadi sadis ya. Makanya jadi mereka itu tidak apa-apa anaknya dihancurkan, yang penting pokoknya tidak sampai masuk makan babi. Saudara, inilah turunan adat istiadat. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan sampai adat istiadat nenek moyangku? Karena itu kan tidak ada di dalam hukum Taurat. Yang ada itu adalah turunannya, saudara. Nah, maka kalau kita kembali melihat ya, di dalam ayat yang kita baca itu dilatar belakangi dengan apa? Orang Yahudi negur, muridmu itu makan tangannya tidak dibasuh. Berarti apa? Najis semua, termasuk Yesus juga dianggap najis. Karena apa? Ketularan semua kan? Seperti itu kan? Nah, lalu sungguh pandai ayat 9 ya. Sebelumnya Tuhan Yesus ini menegur tentang nubuatan Yesaya gitu kan, tentang hai munafik. Jadi bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Jadi mereka tuh hanya melakukan sebuah ritual, dan ritual itu sungguhnya dibuat, turunannya dibuat sendiri sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai dengan menurut pikiran, dan itu diturun temurun sehingga jadi adat istiadat. Hatinya sudah tidak lagi pada Tuhan ya. Nah, lalu akhirnya mengatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat melihara adat istiadat. Lalu Tuhan Yesus bilang, itulah turunannya mengesampingkan perintah Allah. Kalau saudara di dalam perjanjian lama sebetulnya ada di dalam Ulangan. Jadi seluruh inti Taurat yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati jiwa. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah ada di dalam kitab Ulangan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah saudaramu dan sesama. Nah, Tuhan Yesus ketika ditanya itu ya, di dalam Matius 22 itu mengatakan, apa sih seluruh esensi isi hukum Taurat? Nah, Matius 22 37 sampai 39, kasihilah Tuhan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu menggemakan kembali apa yang juga Tuhan juga beritakan. Jadi Tuhan itu sudah mengatakan esensi hukum Taurat. Inti pada hukum Tuhan itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan kembali. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu pandai untuk mengesampingkan perintah Allah supaya dapat melihara adat istiadat. Perintah Allah itu bahkan mengasihi Tuhan dan sesama. Dan Tuhan Yesus angkat ini satu buktinya adat istiadat yang sudah keblinger, gitu ya. Jadi memakai dalih karena benci kepada saudara, pada ayah ibunya, benci itu memakai dalih. Dalihnya apa? Dalih agama. Pakai bahasa Surabaya bahkan membemperkan Tuhan. Nah, itulah adat istiadat yang berkembang. Maka Tuhan Yesus angkat ini. Jadi kalau ngomong, uangnya buat Tuhan, buat persembahan, sorry ya, nggak bisa. Nah, itu boleh. Adat istiadatnya begitu. Sehingga akhirnya hubungan relasi dengan keluarga dan sebagainya bisa menjadi rusak. Nah, demikian juga dengan kebiasaan bicara apa yang masuk jadi najis. Ya, mulai dari tangan yang tidak dibasuh, yang tadi saya katakan ada di sana berkembang itu, apapun kepegang mirip kayak COVID gitu loh. Wah, kayak virus kan. Termasuk juga makanan B2, dan kalau bicara saudara di dalam ilmu tata boga internasional, di dalam ilmu kuliner secara internasional, ternyata itu ada beda antara halal
kosher itu lebih ngeri, saudara. Jadi kalau ada orang Yahudi naik transportasi atau apapun, dia akan bilang minta makanan kosher, itu lebih ribet daripada bicara halal. Kosher itu tidak boleh ada yang namanya mayones. Nah, kalau halal kan masih boleh tuh, ayam mayones itu masih boleh. Mereka tidak boleh. Turunannya apa? Air susu tidak boleh bercampur dengan daging ibunya. Itu kan di dalam Ulangan kan ada. Cumi tidak boleh. Binatang yang tidak berkuku belah, binatang yang tidak bersisik. Jadi kosher itu tidak boleh makan cumi, tidak boleh makan kerang, ya. Lalu tidak boleh makan daging yang ala kaya-kaya dikasih mayones, itu tidak boleh. Gitu ya, toh? Kenapa kosher? Wah, semua aturan yang punya nama. Jadi lebih ribet, saudara. Nah, ketika kalau tidak akan disebut dengan najis. Jadi mereka sangat menjaga itu. Dan sesungguhnya apa yang masuk itu tidak akan dapat menajiskan kamu, tapi justru akan keluar dari dalam hati, yaitu hati yang busuk. Orang Yahudi itu lebih suka bicara yang dari luar, akan takut masuk gini, tapi sikap itu dari hati itu, mereka itu memakai justru adat istiadat memelihara itu untuk dipakai apa? Untuk yang hatinya yang itu mempropaganda Tuhan dan aturan-aturan Tuhan. Nah, lalu relevansinya apa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Seringkali kalau kita tidak hati-hati, kita juga sama. Kalau pendeta maju ke depan lupa pakai dasi, diterima nggak khotbahnya? Wah, tidak rohani Pak, karena tidak dasian. Jadi saudara berdiri di sini kalau khotbah, ini tuh menjadi penentu layak tidak layak. Itu berangkat dari mana? Apakah firman Tuhan? Enggak. Adat istiadat. Tapi itu bukan adat istiadatnya kita. Jujur saya harus ngomong. Saudara tahu enggak latar belakang ini? Dasi. Ini itu dibuat untuk orang yang tinggal di 4 musim. Oke? Saudara tahu sejarah dasi ya? Sejarah dasi itu dibuat untuk mencegah orang itu mengalami hipertermia. Karena kedinginan amat sangat, dan dingin itu akan bisa menusuk tubuhnya dan masuk sini, daerah dada. Maka perlulah dibuat baju berlapis, kan? Nah, buat baju berlapis selain ada jas, dia baju sweater tebal, dan juga harus ada yang melindungi daerah dada. Ya, melindungi daerah dada dengan lapisan kain yang cukup tebal sehingga udara dingin itu tidak bisa sampai masuk menusuk dada dalam ini. Nah, lapisan tebal inilah didesain itulah jadi ini. Nah, Indonesia itu berapa musim, saudara? 4 apa 2? 2. Iklim tropis. Jadi tidak pernah ada yang sampai kita tuh mengalami suhu dingin minus. Adapun juga di Gunung Bromo, tapi tidak sampai minus di atas minus 16, 20 kan, tidak sampai musim salju. Jadi bagi orang tropis, dasi itu sebetulnya bukan culture-nya. Apalagi pakai baju berdobel-dobel, ya kan? Cara kalau kita lihat baju adat Indonesia itu, yang laki beberapa baju adat Indonesia tahu enggak? Yang atas tidak bajuan, ya Mas Chris ya. Yang atas malah tidak bajuan, ote-ote malah gitu ya. Karena salah satu seorang pemikir budaya, karena latar belakang culture. Jadi saudara kalau sadar tidak sadar, pakaian kita ini lebih banyak diimpor dari budaya barat. Why? Karena kalau saudara belajar sejarah, memang kekristenan itu masuk juga dari misionaris, banyak dari misionaris Belanda, gitu ya. Yang dimana kering Belanda dengan baju cara begini.
Tapi saya katakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau akhirnya ini dijadikan menjadi seperti hukum, itu yang kita bisa terjebak. Lendak dasian tidak layak melayani Tuhan, nah itu kan ngeri, ya kan? Banyak hal-hal yang lain saya di mana akhirnya karena kebiasaan itu kita terjebak. Tidak jauh berbeda dengan orang Yahudi, meributkan yang boten-boten. Contoh, gitu kan? Bagi orang Tionghoa, gitu ya, kalau namanya Imlek itu harus pakai nuansa warna merah, gitu. Tapi saudara, seringkali hanya gara-gara harus warna merah terjadilah keributan, ya toh. Dan kalau di gereja banyak orang yang tidak memahami dan belum memahami makna itu. Wah, tidak bisa, pokoknya ibadahnya harus warna merah, gitu kan. Lalu yang satu, tapi ini loh minggu kedua. Kalau warna merah nanti jemaatnya juga banyak yang tidak dan belum memahami tentang warna merah. Oh, tidak bisa, pokoknya warna merah. Kalau tidak warna merah tidak menghormati Tuhan. Nah itu saudara, kalau sudah ngomong tidak menghormati Tuhan dan warna merah, itu saya bingung. Kenapa? Karena juga kembali lagi sejarah latar belakangnya. Itu bukan dari firman Tuhan. Justru warna merah itu adalah sebuah kebiasaan orang Tionghoa, mempercayai supaya tidak dimasukin setan. Karena setannya kalau musim Imlek itu takutnya warna merah. Oke, gitu. Karena setannya itu tidur selama musim dingin, ketika bangun dia tidak bisa tahan lihat warna merah. Jadi tidak ada hubungannya dengan menghormati dan tidak menghormati Tuhan. Nah itu saudara sering kali terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita hati-hati. Kita lebih suka memelihara adat istiadat itu, kebiasaan itu, dan akhirnya apa? Kita kehilangan akan makna pada kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang kita malah meributkan yang remeh-remeh, ya kan? Wah, katanya biasanya begini, gitu ya. Padahal juga tidak harus begini. Dan dari penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, sore hari ini, kita akan belajar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dari hati yang mengalami akan kasih Tuhan. Dan hati yang betul-betul mengalami kasih Tuhan dan bisa melihat inti esensi pada firman Tuhan itu, dan tidak terjebak dari kebiasaan manusia yang justru bisa mengkikis hati yang mengasihi Tuhan. Maka ayat emas yang juga boleh saya bagikan pada kesempatan malam hari ini itu sebagaimana juga tertulis di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka penting di dalam kita mengikut Tuhan, bukan bicara apa yang dari sekitar kita yang bisa akhirnya merusak dan menajiskan kita. Bapak Ibu Saudari sekalian, ketika kita ibadah, ketika ada orang, itu ya, ini terjadi, ada orang kita ibadah lalu datang, maaf nih, datang dengan badan yang full tato, rambut gondrong, ya toh, pakai baju singlet. Nah, saudara pikir dia itu siapa? Preman, ya kan? Preman. Ketika dia datang ke gereja, duduk, umumnya ketika dia duduk, kita semua akan dengan pelan dan pasti akan menggeser posisi duduk kita. Dekat-dekat preman. Nah, apa salahnya ketika preman datang ke gereja? Siapa tahu dia bertobat kan? Tapi seringkali kita sudah pasang namanya prasangka. Oh ini hati-hati, ini jahat dan sebagainya, ya kan? Kebalikannya, saudara, ada orang datang gitu dengan parlente, ya parlente keren,
lalu senyum gitu ya toh, lalu menarik gitu ya, bawaannya itu tasnya keren. Ketika duduk, ayo umumnya pendetanya apa? Akan deketin, selamat datang ibu, bapak, baru pertama kali ya, oh ya mari ke depan gitu kan. Tahukah bapak ibu, pernah ada berita di Pasar Atung itu pernah ketangkep copet. Jangan bayangkan yang ketangkep copet itu yang bertato, pakai kaos singlet, lalu rambut gondrong. Ternyata tidak. Saudara bisa googling. Suatu kali di Pasar Atung pernah ketangkep copet. Yang menjadi pencopet itu wanita muda, cantik, putih, dan bajunya bermerek. Dan dia itu tidak ada yang nyangka kalau copet. Ya toh, lawang cantik, putih, kayak meme begitu, lalu pakai tas yang katanya tas bermerek, bajunya merek, itu jalan begini, dideketi meme begitu, ayo apalagi bapak-bapak ada yang copet ya lo. Enggak. Nah, yang ingin saya katakan adalah hal yang luar sekitar kita itu sering kali bisa mengeblerkan hati kita. Nah, itu sama saja dengan di dalam kehidupan kita bergereja. Seringkali kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, seringkali tradisi-tradisi yang tidak kita pahami itu seringkali merusak, merasuk. Wah, kalau orangnya pakai gini-gini sudah pasti ini begitu. Wah, kalau kita deket-deket nanti kita pasti tidak baik dan sebagainya. Nah, itulah yang juga menolong kita malam hari untuk kita diingatkan. Tapi apa yang harus kita lakukan Tuhan Yesus? Apa yang keluar dari dalam hatimu? Maka kita juga dipanggil sebagaimana Allah sampaikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukan apa yang ada di dalam sekitar kita, tapi apa yang ada di dalam hati kita yang sudah mengalami Yesus yang harus juga keluar. Karena bukan yang masuk, tetapi yang keluar yang bisa menajiskan, yang bisa menghancurkan orang, yang bisa membuat orang itu terhilang. Arti kata memakai kata najis itu. Nah, jadi pada malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita di dalam hidup pengiran pada Tuhan, di dalam komunitas kita belajar untuk tidak lagi meributkan yang bukan esensi. Habis ini lah Natalan, sudah bulan Mei, habis ini kan Natalan. Yuk mari kita belajar Natal itu bicaranya bukan bicara dekornya harus merah, hijau, biru, kuning dan sebagainya. Natal itu bukan bicara harus seragam, wah gitu ya toh. Seragamnya apa? Batik yang sitok batik melungker, yang sitok batik parang. Kalau tidak pakai batik parang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, itu kan cilaka. Nah, sudah mau Natalan biasanya ribut yang satu apa? Kalau Natalan nih kebiasaan dari turun temurun, itu menu wajib itu soto. Nek diganti rawon, kata nih berdosa hitam, penuh dosa gitu kan. Jadi harus soto. Yang satu bilang enggak, harus sup putih seperti bulu domba. Kan mulai tau ribut kan, hanya. Tapi saudara tahukah kita Natal itu bicara Yesus yang lahir dalam hatiku dan hatimu, dan itu kita harus ekspresikan. Ya jangan sampai esensi itu hilang hanya gara-gara kebiasaan. Oh biasaan itu loh gini gitu. Lah biasanya itu gitu. Kalau itu sampai akhirnya merusak relasi kita dengan sesama dan bahkan hati kita dengan Tuhan rusak, jadi kita harus tahu itu bukan esensi. Mari kita tetap terus melihat, menjaga hati kita dengan kewaspadaan untuk melihat makna apa sih firman Tuhan ini bicara apa. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Itu sudah. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia yang harusnya kita pikirkan, yang kita renungkan bersama-sama. Nah, biarlah pada petang hari ini firman Tuhan ini boleh menolong kita, menguatkan kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari kami boleh kembali diingatkan akan esensi dalam pengirian kami kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dan jika sebentar kami akan melanjutkan di dalam sakramen perjamuan kudus ini,
Kami berdoa memohon akan pimpinan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, atas nama majelis dan jemaat